Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pembiayaan yang Kau berikan buat keluarga kami, diri kami, dan kami boleh bangun yang tubuh yang sehat. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeluduk ke rumah orang-orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Oh, luar biasa firman Tuhan hari ini yang kita menjadi berkat buat kita. Kita perhatikan firman Allah pada ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Belajar tetapi tidak melakukannya. Belajar baik tapi tidak melakukannya, hanya sekedar di otak, hanya dijadikan perdebatan, hanya dijadikan kesombongan, hanya dijadikan sesuatu keakuan. Lihat, aku mampu, aku bisa, S1, S2, S3 dan segalanya. Jadi firman Tuhan jadikan perdebatan. Firman Tuhan hanya dipakai di otak. Firman Tuhan tidak dipraktekkan. Justru yang Tuhan mau dipraktekkan. Kita belajar firman Tuhan. Firman itu harus menjadi daging dari hidup kita, sehingga firman itu benar-benar jadi daging hidup kita, suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Ingat 2 Korintus 3 ayat 2. Bukan di otak, bukan diperdebatkan, tapi dipraktikkan, sehingga kita mengerti kebenaran yang baik. Firman Allah mendidik kita untuk kita menjadi manusia. Kalau dikatakan firman Tuhan, dia ingin dapatkan gerejanya tidak cacat dan celah. Melalui firman Allah kita mandi firman Allah untuk mengoreksi hidup kita, sehingga kita dapat tidak cacat dan celah dalam pemandangan Tuhan. Bukan diperdebatkan, tapi dipelajari dengan kebenarannya, sehingga kita tahu apa yang jadi maunya Roh Kudus. Amin. Kita dengar firman Tuhan, kita baca apa yang jadi kehendak Roh Kudus, bukan apa yang jadi keinginan kita. Sebab katakan tidak mengenal kebenaran. Kita mau hidup di kehendak Roh Kudus. Amin. Supaya kita hidup kita ini didapat oleh Tuhan. Satu ketika Tuhan datang, kita tidak cacat dan celah. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan buat kami pada akhir zaman. Bukan kamu dia aja hanya sekedar di otak,
tetapi kami mempraktikkan hidup kami, sehingga kami jadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh orang. Sucikan hati dan pikiran kami sampai angan kami, sehingga suratan-suratan Kristus nyata dalam keluarga kami, hidup kami, sehingga Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup kami. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan apa jadi kebutuhan kami, Kau cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis pahlawan, para TNI Polri, berikan hikmat yang dari surga, dari segala takut oleh Tuhan. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang dari saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.